Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tugas 3.2.A.8 Koneksi antar materi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga, yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah peran guru dalam mengelola ekosistem sumber daya yang ada di kelas maupun di sekolah. Guru harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di kelas atau di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Langkah awal yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, yaitu dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, yaitu yang paling mudah ditemukan adalah sumber daya manusia, sumber daya lingkungan atau alam, sumber daya finansial, dan sumber daya sosial. Wujud nyatanya misalkan dengan melibatkan orang tua murid menjadi sumber belajar, kemudian memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami toga dan dijadikan taman sehingga dapat menjadi tempat relaksasi bagi murid. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara tepat untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita tidak perlu fokus pada masalah, karena setiap manusia pasti memiliki banyak masalah. Namun, kita harus fokus pada kelebihan yang kita miliki, terutama kelebihan yang dimiliki murid-murid kita. Jadi, jika ada murid yang bermasalah, kita tidak perlu fokus pada masalah yang dimiliki murid itu. Namun, kita harus menggali sisi lain yang merupakan nilai lebih atau bakat yang dimiliki oleh murid kita. Bakat atau nilai positif tersebutlah yang akan kita kembangkan sehingga murid menjadi lebih percaya diri dan lebih berprestasi. Dan secara otomatis, murid yang ada pada diri murid tersebut tidak akan berkembang, namun tertutup oleh kelebihan yang dimilikinya. Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kita juga perlu kolaborasi untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan serta memanfaatkan 7 jenis modal yang kita miliki. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, keterkaitan dengan modul 1. Modul 1.1.
Murid-murid merupakan aset biotik dan modal manusia yang sangat berharga yang dapat dioptimalkan dengan cara menuntun sesuai dengan kodratnya. Modul 1.2. Dalam mengelola sumber daya diperlukan kolaborasi, inovasi, kemandirian, serta berpihak kepada murid. Sebagai pemimpin, harus dapat berperan menggerakkan komunitas praktisi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Modul 1.3. Sumber daya atau aset atau modal yang ada sangat diperlukan untuk mencapai visi sekolah yang berpihak kepada murid. Modul 1.4. Restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer dapat mendukung peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Keterkaitan dengan modul 2. Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan sebagai wujud mengelola sumber daya manusia dan melayani kebutuhan murid sesuai kebutuhan belajarnya dan memperhatikan minat dan bakatnya. Modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, diperlukan 5 kompetensi sosial, emosional, atau disingkat dengan KSE, agar mampu melakukan kegiatan dengan penuh kesadaran, mampu manajemen diri, mampu berelasi, memiliki kesadaran sosial, serta dapat melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Modul 2.3. Kemampuan coaching sangat penting digunakan dalam kemitraan, sehingga dapat menjalin komunikasi dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan sekolah dan mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Keterkaitan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Keterampilan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan menggunakan prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengujian sangatlah penting untuk mengelola dan memberdayakan aset atau sumber daya yang dimiliki. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum membayangkan untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2, saya menjadi punya gambaran jelas bagaimana saya akan memanfaatkan 7 modal utama yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Satu contoh modal manusia yang tidak pernah terbayang sebelumnya adalah menjadikan orang tua murid atau alumni sebagai sumber belajar atau sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya juga cuek terhadap lahan kosong di sekolah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk taman, pertanian, maupun untuk sumber belajar murid. Dan masih banyak lagi sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dan yang sebelumnya belum pernah saya bayangkan. Harapan saya, semoga dapat berpikir berbasis aset dalam keseharian saya di tempat tugas maupun di masyarakat. Sebagai guru, harus dapat menggali potensi yang dimiliki murid-murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus bersikap terbuka dan mampu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi guru sekaligus visi sekolah. Terima kasih.